Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang abstrak. Apa definisi abstrak? Abstrak berasal dari bahasa Latin, yaitu abstraktum, yang berarti ringkasan dari penjelasan yang panjang. Artinya, abstrak di sini adalah suatu ringkasan dari karya ilmiah teman-teman semua, bisa berupa skripsi, proposal penelitian, tesis, dan seterusnya. Bagian pendek dari karya ilmiah teman-teman semua itu disebut dengan abstrak. Ya, sehingga abstrak di sini mengandung segala komponen yang ada di dalam karya ilmiah itu. Ada berapa jenis abstrak? Abstrak itu ada dua, yaitu abstrak deskriptif dan abstrak informatif. Nah, pertanyaannya, apakah perbedaan dari kedua abstrak ini? Jangan kemana-mana, akan kita bahas berikutnya. Pertanyaan ketiga, mengapa perlu menulis abstrak? Perlu sekali menulis abstrak karena memang abstrak ini adalah bagian penting dari karya ilmiah. Disebutkan di atas bahwa abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan karya ilmiah yang kita buat. Maka, di sini ketika pembaca pertama kali membuka karya ilmiah kita, untuk mengetahui isi secara keseluruhan dari karya ilmiah kita, pembaca hanya perlu membaca abstrak saja. Karena di abstrak itu harus mengandung semua komponen penting dari karya ilmiah kita. Ya. Nah, hal yang menarik dari abstrak adalah abstrak itu adalah item pertama yang menjadi fokus atau yang akan dibaca lebih dulu oleh pembaca. Ya. Tetapi pada kenyataannya kita menulis abstrak itu di akhir. Setelah seluruhnya selesai, seluruh komponen dari karya ilmiah kita selesai kita tulis, baru kita menulis abstrak. Karena memang abstrak itu merupakan representatif dari karya ilmiah kita. Ya. Nah, bagaimana cara menulis abstrak? Dalam menulis abstrak ada 6 poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, baca kembali karya ilmiah Anda untuk mendapatkan gambaran umum. Jelas, karena abstrak itu adalah ringkasan dari karya ilmiah kita yang panjang, kita padatkan menjadi abstrak yang hanya terdiri dari beberapa kata saja. Gitu. Jadi kita perlu benar-benar membaca kembali, memahami kembali apa sesungguhnya yang harus kita tulis sebagai ringkasan dari karya ilmiah kita yang cukup panjang itu. Kemudian poin yang kedua, baca setiap bagian dan padatkan informasinya yang mana ditulis masing-masing 1-2 kalimat. Ya, misalnya skripsi itu ada 5 poin penting, ya, ada 5 bagian. Ya, untuk beberapa kasus mungkin berbeda ya, tinggal disesuaikan saja. Nah, untuk yang umum itu ada latar belakang, ada bab 1 ya, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nah, masing-masing bagian itu kita harus bisa mengambil informasi yang penting, lalu kita padatkan dan ditulis ke dalam 1 atau 2 atau 3 kalimat ya, yang merepresentasikan bagian tersebut. Kemudian, setelah kita tulis, kita baca kembali kalimat tersebut ya pada poin 2 tadi, apakah kalimat-kalimat itu benar-benar sudah mewakili bagian tersebut. Gitu. Jadi memang benar-benar harus merepresentasikan misalnya bab 1 harus merepresentasikan latar belakangnya apa, kemudian tujuan melakukan penelitian apa, memang benar-benar harus ada dan harus terkandung dalam 1-3 kalimat tadi. Kemudian poin yang keempat, pastikan Anda telah menulis kata kunci. Nah, kata kunci ini penting ya, baik itu di abstrak deskriptif ataupun informatif, itu sama-sama memiliki kata kunci. Nah, untuk yang poin kelima, ya, periksa kembali panjang kata abstrak yang sudah kita tulis. Karena di sini
Kalau di abstrak itu kan memang benar-benar harus terisi kalimat-kalimat yang representatif, yang benar-benar penting. Kalau kalimatnya terlalu bertele-tele dan tidak menunjukkan poin yang jelas dari karya ilmiah kita, itu bisa kita reduce, bisa kita potong saja, bisa kita cut ya. Nah, untuk jumlah kata itu juga disesuaikan dengan penuntun penulisan dari skripsi atau misalnya artikel jurnal atau apapun itu yang teman-teman sedang lakukan ya, karena setiap misalnya jurnal atau kampus ya memiliki penuntunnya masing-masing dan memiliki pakem untuk abstrak itu maksimal katanya berapa itu juga ada penuntun masing-masing. Jadi tinggal disesuaikan saja. Kemudian poin yang terakhir, sesuaikan alur dan ekspresi tulisan. Ya, karena ketika kita menulis poin dari latar belakang, kemudian poin dari metode, kemudian hasilnya bagaimana, itu perlu dibuat narasi yang cukup mengalir, yang ketika dibaca itu enak gitu, jadi tidak terkotak-kotak. Jadi antar kata dengan kata itu saling berhubungan, saling berkesinambungan. Ya, seperti itu maksud dari poin yang keenam. Nah, untuk bagaimana kriteria abstrak yang baik, di sini ada 8 poin. Ya, ada 8 poin penting yang menunjukkan bagaimana kriteria abstrak yang bagus. Yang pertama, abstrak itu ditulis hanya dalam satu paragraf, ya. Dalam satu paragraf yang koheren dan ringkas. Ya, ringkas, kemudian padat, tapi juga jelas. Nah, abstrak ini itu di sini mampu berdiri sendiri. Ya, maksudnya dia tidak ada hubungannya dengan yang lain. Jadi cukup kita membaca abstrak saja itu kita sudah tahu isi dari karya ilmiah yang kita baca. Ya, jadi memang dia harus mengandung informasi yang jelas, ditulis dalam kata yang ringkas, padat. Ya, itu poin penting yang pertama. Kriteria yang kedua, nah di sini mencakup latar belakang, ya, mencakup tujuan, mencakup fokus, metode, hasil, dan kesimpulan dari penelitian atau karya ilmiah yang teman-teman semua lakukan. Ya, jadi di situ seperti tadi, ketika seorang pembaca ingin tahu secara cepat apa sih isi dari karya tulis ini, bagaimana sih dengan hasilnya, bagaimana sih metodenya, lalu apa kesimpulannya? Si pembaca tinggal membaca abstrak saja itu sudah bisa menjawab keingintahuannya. Ya. Nah, tinggal ketika ingin mengetahui lebih detail, dia harus membaca pada bagian-bagian tertentu. Misalnya ingin tahu lebih detail bagaimana metodenya, ya si pembaca tinggal membuka bab metodologi penelitian seperti itu. Ya, lalu bagaimana hasilnya, uraian lengkap tentang hasilnya, mungkin di situ ada reaksi atau apapun itu kalau hubungannya dengan kimia, maka tinggal si pembaca membuka bab 4. Ya, tapi secara keseluruhan itu semua ada di abstrak. Ya. Nah, poin yang ketiga, berisi informasi yang terdapat dalam karya ilmiah. Jelas, poin ketiga ini jelas. Maksudnya adalah jangan sampai Anda menulis abstrak, ya, Anda menulis informasi pada abstrak itu tidak ada di dalam karya ilmiah Anda. Ya, itu namanya mengada-ngada. Ya, jadi yang Anda tulis di abstrak itu memang ada di karya ilmiah Anda, ada di skripsi Anda, ada di proposal Anda. Ya, jadi jangan menulis yang tidak ada. Yang keempat, ditulis dalam bahasa sederhana dan dapat dimengerti. Ya, jadi selain singkat, padat, tapi juga harus jelas. Jelas di sini tidak perlu menggunakan bahasa yang ribet, belibet, ya, yang harus terlihat wow, tidak perlu. Sederhana saja tapi bisa dimengerti. Ya, di sini dimengerti oleh siapa? Tidak hanya oleh pembaca yang satu disiplin dengan abstrak Anda atau dengan disiplin ilmu Anda, ya, tetapi juga dengan pembaca secara luas. Ya, pembaca umum. Ya, jadi pembaca umum ketika membaca abstrak Anda, dia paham, oh maksudnya begini. Walaupun memang ya
ada mungkin istilah-istilah origin, istilah-istilah asli dari disiplin ilmu yang memang tidak bisa kita sederhanakan. Ya, tapi secara umum, ya, halayak ramai pembaca di luar sana yang bukan disiplin ilmu sesuai dengan disiplin ilmu Anda, itu bisa paham apa isi penelitian Anda, apa yang Anda lakukan, bagaimana hasilnya, bagaimana kesimpulannya. Ya. Nah, poin yang kelima, sering menggunakan struktur kalimat pasif untuk melaporkan temuan. Kenapa? Karena di sini lebih berfokus pada masalah daripada orangnya. Karena di sini untuk menghilangkan subjeknya, yaitu si peneliti. Jadi kita lebih fokus apa yang dilakukan oleh peneliti, lalu bagaimana hasilnya. Makanya biasanya itu menggunakan struktur kalimat pasif. Ya. Jadi dilakukan misalnya atau dilaporkan, ya, diinvestigasi seperti itu dan contoh lainnya. Dan yang keenam, menggunakan istilah-istilah sesuai bidang ilmu. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa memang abstrak ini bersifatnya spesifik. Ya, jadi menggunakan istilah di bidang ilmu itu. Misalnya kimia, yang menggunakan istilah-istilah di bidang kimia. Tetapi ketika halayak ramai di luar sana yang berbeda dengan disiplin ilmu kimia, ketika membaca abstrak itu, dia paham, dia jelas, oh, peneliti ini melakukan ini dengan cara ini, hasilnya begini, kesimpulannya begini. Ya, jadi harus jelas, ya. Kemudian biasanya tidak menyertakan referensi. Ya, karena memang abstrak itu kan hasil ringkasan dari keseluruhan tulisan kita, ya, karya ilmiah kita. Maka di situ adalah karya si peneliti itu sendiri, jadi tidak perlu menyertakan referensi. Yang kedelapan, nah ini berkaitan dengan tata letak. Ya, ini bergantung dengan kita menulis abstrak di mana atau untuk apa. Kalau untuk skripsi biasanya itu ada bagian khusus. Misalnya mungkin di setelah latar belakang, ya, di halaman khusus di latar belakang. Tapi kalau kita menulis artikel jurnal misalnya, itu biasanya di bagian utama setelah judul itu langsung abstrak. Ya, jadi itu disesuaikan saja untuk posisinya. Nah, maka disebutkan tadi, abstrak itu pertama kali yang dibaca oleh pembaca, tapi sesungguhnya itu disusun di akhir oleh si penulis. Ya. Nah, 8 poin ini perlu diperhatikan dan perlu dicatat, ya, karena memang ini yang harus kita pahami ketika menulis abstrak. Nah, penulisan abstrak itu disesuaikan dengan disiplin ilmu. Jadi, disiplin ilmu X dengan ilmu Y itu akan berbeda jenis abstrak yang digunakan, jenis abstrak yang ditulis, ya. Tadi disebutkan di awal, ya, abstrak itu ada 2, yaitu deskriptif dan informatif. Lalu inilah beda dari kedua jenis abstrak ini. Untuk yang abstrak deskriptif, biasanya digunakan untuk bidang ilmu humaniora dan sosial. Ya, bisa juga di sini psikologi. Tetapi kalau untuk yang informatif, itu untuk ilmu-ilmu sains, ilmu teknik, dan juga bisa psikologi. Ya. Dari jumlah kata, untuk abstrak deskriptif itu sekitar 50-100 kata atau 1-3 kalimat. Ya. Sedangkan untuk informatif itu lebih banyak, ya. Dia 200-300 kata. Nah, sesungguhnya untuk jumlah kata ini pun juga disesuaikan dengan gaya selingkung dari penulisan yang sedang teman-teman lakukan. Ya, ada dalam penulisan jurnal pun itu ada perbedaan walaupun dalam bidang ilmu yang sama. Ya, ada yang 200-250 dan seterusnya. Jadi bisa disesuaikan untuk jumlah kata. Ya. Nah, kemudian untuk yang deskriptif, abstrak itu mencakup latar belakang, mencakup tujuan, mencakup minat, dan ikhtisar inti. Ya, jadi ada 4 poin yang ada dalam abstrak deskriptif. Sedangkan untuk abstrak informatif, itu ada 5 bagian. Ada latar belakang, ada tujuan, ada metode yang digunakan, ada hasilnya, dan ada kesimpulan. Contoh penulisan abstrak informatif.
ada perbedaan abstrak proposal dan abstrak laporan hasil. Nah, di sini ini contoh dari abstrak proposal. Kalau kita lihat yang tulisan yang berwarna merah, ya kalau kita baca, ini merupakan contoh latar belakang. Jadi hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini. Ya, kita baca, oksida logam alkali tanah, khususnya oksida kalsium, CaO, telah menarik banyak perhatian karena memiliki kekuatan basa yang tinggi, kelarutan rendah dalam metanol, dan dapat disintesis dari sumber yang mudah diperoleh. Salah satu sumber CaO dan menunjukkan sifat katalitik adalah cangkang keong mas. Ya, jadi di sini yang melatar belakangi memanfaatkan cangkang keong mas sebagai katalis ini. Ya. Nah, kemudian yang berwarna hijau, tulisan berwarna hijau, pada penelitian ini akan dilakukan, ya, ini perbedaan kalau dia proposal, abstrak proposal itu ada kata akan, karena masih akan dilakukan, ya. Jadi belum dilakukan. Dilanjutkan, akan dilakukan sintesis katalis abu cangkang keong mas dimodifikasi dengan abu layang licing dan non-licing sebagai sumber silikat. Katalis CaO-SiO2 selanjutnya diaplikasikan pada reaksi transestrifikasi minyak goreng bekas. Jadi ini adalah tujuan. Jadi tujuan dari penelitian ini tuh apa? Untuk membuat katalis dari cangkang keong mas yang dimodifikasi dengan abu layang, ya, sehingga akan membentuk katalis CaO-SiO2, yang mana katalis tersebut akan diaplikasikan untuk reaksi transestrifikasi minyak goreng bekas. Ya, seperti itu. Nah, untuk menulis tujuan itu bisa tersirat atau tersurat. Ya, ada juga mungkin teman-teman bisa menulis penelitian ini bertujuan untuk juga boleh. Tapi kalau misalnya mau tersirat saja bisa seperti ini. Tulisan berwarna biru, terdapat 3 jenis katalis yang disintesis, yaitu katalis abu cangkang keong CK, 70% abu cangkang kalsinasi dimodifikasi dengan 25% abu layang, yaitu CKFA, dan 25% abu layang licing, nah disebut CKFAL. Karakteristik katalis akan dikonfirmasi dengan spektrofotometer X-ray diffraction. Lalu biodiesel lili akan diinvestigasi dengan gas kromatografi. Nah, ini adalah metode, ya. Jadi proses pembuatan katalis akan dilakukan dengan metode ini, ya. Nah, untuk abstrak informatif untuk proposal itu hanya sampai metode, karena memang proposal itu baru ditulis sampai bab 3, ya, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi, karena hasil belum dapat, apalagi kesimpulan, karena memang belum dilakukan penelitian, maka abstraknya pun itu baru sampai metode. Ya, jadi ada latar belakang, tujuan, dan metode. Ya, lalu untuk penelitian yang sama, ya, misalnya penelitian ini sudah dilakukan, maka dilanjutkan menulis abstrak laporan hasil. Ya, di sini ditambah satu lagi nih, dan ada modifikasi. Kalau teman-teman semua mau memodifikasi latar belakangnya, dipercantik lagi, itu sangat boleh sekali, ya. Nah, di sini ketika di tujuan tadi kan ada kata akan. Di sini diganti dengan kata telah, karena sudah dilakukan, bukan akan lagi, ya. Jadi ini udah jadi lampau, ya. Kalau proposal itu masih future, ya. Kalau struktur kalimatnya akan. Future, sedangkan yang ini dia sudah past, ya, jadi past tense. Maka di sini telah dilakukan sintesis, gitu, ya. Jadi teman-teman semua harus ngecek lagi kalau sudah mau bikin laporan akhir, baik latar belakang, tidak hanyalah abstrak, ya, itu juga harus dihilangkan tuh yang kata akan dilakukan penelitian, itu harus sudah dihilangkan. Jadi dilakukan penelitian atau telah dilakukan penelitian, seperti itu, ya. Begitu juga dengan di abstrak nih. Kemudian ditambah satu poin lagi nih, hasil dan kesimpulan, ya. Jadi dari metode tadi, lalu hasilnya bagaimana?
Maka di sini bisa diperbaiki kalimatnya. Ini masih sama ya. Nah, mulai dari sini, berdasarkan hasil karakterisasi dengan XRD, cangkeng kemas yang dikalsinasi pada suhu sekian mengandung sekian CaOH. Katalis CK lebih aktif. Nah, lebih aktif ini kan berarti hasil nih. Setelah diaplikasikan katalisnya untuk reaksi transestrifikasi dan hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian ini sedikit tentang hasil juga nih. Hal ini dapat disebabkan karena bla 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 dan seterusnya. Kemudian disimpulkan, semakin banyak sisi aktif basa, semakin tinggi aktivitas katalisnya. Nah, sebenarnya di sini sudah bisa diperoleh kesimpulan nih, bahwa katalis cangkang CK lebih tinggi aktivitasnya daripada katalis CFA dan CFAL. Ini kesimpulannya. Jadi hasil dan kesimpulan itu bisa ditulis, disadur bersama ya, yaitu tadi abstrak itu harus ditulis, ada alurnya, kemudian ada gaya penulisan yang baik sehingga mengalir dengan enak. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk menuliskan kata kunci. Ya, kata kunci ini penting sekali. Ketika orang lain mencari artikel yang serupa dengan kata kunci yang mungkin ada di kata kunci kita, maka artikel kita atau tulisan kita itu akan muncul di pencarian, ya, di hasil pencarian. Maka perlu cara-cara tertentu untuk menentukan kata kunci, ya, jadi tidak sembarangan menentukannya. Nah, untuk penentuan kata kunci ini ada triknya, ada cara mudahnya. Kalau teman-teman semua setuju untuk saya buatkan videonya, tinggal komen di bawah ya. Nah, teman-teman semua, semoga setelah menonton video ini sekarang bisa menyusun abstrak, baik itu proposal maupun abstrak laporan akhir dengan baik ya, dan sesuai dengan kaidah yang ada. Sukses untuk menulisnya. Terima kasih sudah mampir, semoga membantu.